Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Rehan dari mahasiswa Institut IQ An-Nur atau Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Prodi Ilmu Tafsir Al-Quran, Fakultas Usuluddin, dengan NIM 2120 2075. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu baik sekali nikmat, sehingga karena nikmatnya kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah dan diberi nikmatnya yang begitu sangat luas dan begitu banyak, sehingga bahkan nikmatnya tidak bisa kita hitung dengan apa yang bisa kita hitung sekarang, karena nikmatnya itu begitu luas, bagaikan pena kalau dijadikan pohon kalau dijadikan pena maka tidak akan sanggup untuk menulis nikmat Allah. Salawat salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibina wa Syafiina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perjuangannya yang begitu hebat, hingga kita bisa merasakan namanya Islam, hingga kita bisa merasakan ketenangan Islam hingga saat ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih Al-Quran itu sendiri? Mungkin di sini teman-teman taunya Al-Quran hanya sebatas kitab suci umat Islam. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri itu punya banyak perluasan makna. Bahkan Al-Quran itu punya beberapa nama dan beberapa sifat-sifat dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya menurut bahasa Al-Quran itu artinya bacaan, ya. Al-Quran itu adalah bacaan. Lalu menurut istilah, Al-Quran adalah risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab suci yang sebenarnya ditunjukkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran sendiri itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Karena ketiga kitab itu memiliki kekurangan. Sedangkan kalau Al-Quran di dalam surat yang saya bacakan di awal tadi, yang artinya zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, itu benar-benar sudah menjadi tidak ada yang harus dilakukan lagi dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan kalau kita lihat tadi kitab zaman dahulu seperti Injil, Taurat, dan Zabur, itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan itu direvisi oleh manusia. Sedangkan kalau Al-Quran itu dari dahulu, dari zaman Rasulullah hingga sampai sekarang itu tidak ada perubahan, karena Allah menurunkan para hafiz dan hafizoh yang selalu menjaga Al-Quran itu tetap utuh dan tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Nah, itu Allah langsung menjaganya sendiri. Nah, lalu apa aja sih nama-nama dalam Al-Quran? Karena yang kita tahu sebagai orang awam mungkin hanya sebatas Al-Quran bacaan atau yang lainnya. Nah, sebenarnya nama-nama itu ada banyak, ya. Yang pertama ada Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Nah, artinya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat 9. Nah, di sini saya akan membacakan kitab dari Mana Al-Qur'an yang berjudul Fi Ulumil Quran, tentang asma'u wa sifat. Faqad sama'allah bi asma'i katsira minha al-Qur'anu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ani yahdi lillati hadza hiya aqwam. Al-Isra. Wal kitabu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrakum. Wal Furqan. Tabarakallazi nazala furqana ala abdihi liyakunu lil alamina nadhiran. Suratul Furqan. Wa zikru inna nahnu nazzalna allazi karawa inna lahu lahafizun. Al-Hijr. Wa tanzil wa innahu litanzilu rabbil alamin. Al-Isra. Ila ghairi zalika mimma warada fi Qur'an.
wa qad ghalaba min asma'ihi al-Qur'an wal kitabu qala Duktu Muhammad Abdullah wa Zarazi ru'i fi tasmiyatihi Qur'anan kunihi matluwan bil lisani kama ruwiya fi tasmiyatihi kitaban kaunan madwanan bil aklami wakilta tasmayitaini min tasmihi syai'i bil makna wa tifai alaihi. Nah, dari kitab yang saya baca tadi bisa diambil artinya. Yang pertama ada namanya Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an juga bisa disebut dengan Alkitab. Dalam surat Al-Anbiya, tidaklah kami turunkan Alkitab di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Terus ada dalam surat Al-Furqan, Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Lalu ada Az-Zikri, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikri dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Lalu ada An-Tanzil atau yang diturunkan, dan dia adalah Tanzil, kita menurunkan dari Tuhan semesta alam. Lalu ada banyak nama-nama yang Allah sebutkan atau sifat-sifatnya. Yang pertama ada Nur, yaitu cahaya. Dalam surat An-Nisa di situ dijelaskan, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan kami pun telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur, cahaya yang menerangi. Lalu ada Mu'izah, nasihat. Ada Syifa sebagai obat. Ada Huda sebagai petunjuk, dan Rahmah sebagai rahmat. Lalu ada Mubin yang menjelaskan. Lalu ada Al-Mubarak yang diberkati. Ada Bushro atau berita gembira. Ada Aziz yang mulia. Ada Majid yang dirahmati. Lalu ada Bashir, pembawa berita gembira, dan Nazir, memberi peringatan. Dan itu sangat banyak ya. Kalau kita lebih teliti lagi, mungkin akan banyak nama-nama atau sifat-sifat dalam Al-Quran. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila saya ketika membaca Al-Quran atau ketika saya menyampaikan itu ada kurangnya, karena kekurangan hanya dari saya, sedangkan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.